Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang sudah tersambung lewat saluran telepon Komjen Polisi Boy Rafli Amar. Pak Boy, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya Pak Boy, kejadian kejahatan yang terjadi di Sigi di Sulawesi Tengah ini menjadi perhatian semua orang Pak. Pemerintah sudah mengutuk, mengecam keras dan mengatakan akan mengejar sampai dapat para pelaku kekerasan ini. Pak Boy, kondisi terakhir Pak, bagaimana orang-orang yang sedang dikejar ini, apakah mungkin bisa segera ditangkap begitu atau seperti apa Pak Boy? Ya, terima kasih. Jadi tekad negara untuk mengejar mereka melalui Satuan Tugas Operasi Tinombala sudah berlangsung sejak tahun 2016. Mungkin masih ingat bahwa tahun 2016 di bulan Agustus tim Satgas ini berhasil melumpuhkan Santoso, pimpinan mereka atau Abu Wardah. Dan sepanjang dari 2016 sampai dengan 2020 ini, sudah lebih dari 10 di antara mereka yang berhasil ditangkap dan dilumpuhkan. Jadi hari ini yang tersisa di antara sekitar 10 sampai 11 masih dalam pengejaran tim Satgas Operasi Tinombala yang terdiri dari gabungan antara TNI dan Polri. Jadi ini sudah 4 tahun berjalan dan ini adalah sisa dari kelompok Santoso yang hari ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Ali Kalora. Jadi mereka umumnya masih berada di sekitar kawasan lereng-lereng di Gunung Biru yang berada di Poso. Demikian. Ya, sebetulnya motif teror ini apa Pak? Apakah memang ingin mencoba mengganggu hubungan yang harmonis antar umat beragama karena kita melihat ada mungkin indikasi itu, atau memang ini adalah gerakan-gerakan yang biasa mereka lakukan di sana Pak Boy? Motif mereka jelas antara lain adalah ideologi. Mereka ini adalah Mujahidin Indonesia Timur yang terafiliasi dengan ISIS, jaringan teroris internasional yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh PBB. Jadi itulah di antara mereka yang selama ini berbaiat kepada ISIS, walaupun mereka tidak mengenal satu sama lain, tetapi mereka memiliki kesamaan ideologi dan kita tahu bahwa kelompok ini mengusung ideologi kekerasan. Jadi apapun upaya-upaya yang ingin dicapai, mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan tindak kekerasan yang anti kemanusiaan dan kita melihat kekejian yang baru dilakukan oleh mereka. Baik, ini kejadian yang semua kita sesalkan Pak Boy. Apakah ada langkah Pak untuk mencegah hal serupa terjadi Pak? Mungkin bukan hanya di Sulawesi tapi ada kesiapsiagaan di seluruh Indonesia Pak Boy. Benar sekali, ada 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Ada 3 mandat di bidang pencegahan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mewujudkan kesiapsiagaan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar kita waspada bahwa ancaman ideologi terorisme ini ada di tengah-tengah kita. Virus radikalisme intoleran ini ada di tengah-tengah kita saat ini. Yang kedua, kita melakukan kontraradikalisasi. Jadi kontraradikalisasi ini termasuk kontra ideologi, kontra narasi pada dunia maya, termasuk di dalamnya. Kemudian kita melakukan deradikalisasi. Jadi proses deradikalisasi yang berjalan ini terus berlangsung sampai hari ini dan kita juga sebenarnya telah berhasil melakukan deradikalisasi di sekitar kawasan masyarakat yang berada di Poso. Jadi hari ini saya berani mengatakan bahwa seluruh masyarakat Poso, Sulawesi Tengah tidak akan ada lagi yang mendukung gerakan-gerakan dari MIT ini yang ada di sana. Pak Boy, apakah sebelum akhir tahun ini
yang dikejar ini bisa ditangkap, Pak? Target yang kami sampaikan adalah demikian. Jadi saya sudah bertatap muka dengan unsur-unsur pimpinan Satuan Tugas Operasi karena saya telah bertemu dengan mereka beberapa bulan lalu dan memang kami mengharapkan di akhir tahun ini kita berharap tim Satgas Operasi Tinombala ini bisa berhasil melumpuhkan semua mereka dan kalau bisa menangkap hidup-hidup mereka, termasuk kita juga sebenarnya menghimbau kepada mereka untuk menyerahkan diri secara terhormat. Baik, kita doakan sama-sama Pak Boy dan semoga tidak ada lagi kejadian teror serupa ya. Pak Boy Rafli Amar, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya itu Bang Elman, kembali ke pertanyaan awal karena kejadian seperti ini kan walaupun tidak sama persis tapi sudah pernah terjadi sebelumnya dan kemudian yang ditanyakan oleh masyarakat, oleh rakyat adalah bagaimana negara mengamankan kita semua. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita lihat kesungguhan pemerintah, saya bisa pastikan pemerintah sangat serius dan seluruh kekuatan yang ada sebetulnya sudah digunakan untuk menumpas ini. Tetapi kan medannya kan berat, tidak mudah kan. Oleh karena itu saya percaya kalau zaman ketika awal-awal kemerdekaan aja Indonesia, negara ini bisa menumpas gerakan-gerakan separatis. Dalam kondisi yang serba kurang waktu itu ya? Serba kurang, nah apalagi sekarang, pasti bisa. Hanya saja memang kita tetap ingatkan kepada masyarakat bahwa gerakan ini yang ada di Sigi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan gerakan SARA. Ini nggak ada. Tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi ini memang betul-betul gerakan kejahatan. Memang penjahat ya. Jadi saya setuju dengan pemerintah. Ini tidak ada dan masyarakat sana pun tidak pernah lagi memperbincangkan ini gerakan keagamaan. Ini gerakan kejahatan. Maka itu sebetulnya ini akan lebih mudah. Ini menumpas ini akan lebih mudah karena masyarakat di sekitar Sigi itu pun sudah bersama-sama ingin menumpas 10 sampai 11 orang ini. Betul, tadi yang dikatakan Pak Boy ya, di Poso itu semua sudah menyadari hal yang terjadi. Sudah menyadari hal itu. Jadi harapan saya sih penumpasan 10-11 orang ini akan menjadi kado istimewa buat rakyat Indonesia, kado istimewa di akhir tahun. Baik, bagaimana melihat masalah ini yang sesungguh-sungguhnya karena ya kita tidak bisa pungkiri Bang, ada yang berspekulasi bahwa ini ada hubungannya dengan SARA, ada hubungannya dengan politik nasional bahkan. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Mendengarkan juga Bang pendapat dari masyarakat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Rudi. Pak Rudi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bang Herman sama Leonard. Saya mau kasih komentar gini. Saya sebagai masyarakat biasa ya sangat setuju ya dengan adanya operasi Tinombala ini. Dan operasi ini harusnya jangan berhenti aja gitu. Jadi operasinya juga harus tetap berkesinambungan, berkelanjutan gitu. Jadi operasinya juga bukan hanya operasi di lapangan, juga operasi di operasi non lapangan seperti operasi kesejahteraan segala macam. Dan kedua, pemerintah harus melihatnya juga jangan miring sebelah juga. Jadi kalau di Sulawesi Tengah ini di Poso dilakukan operasi Tinombala, ini di Papua juga harus dong. Itu jelas-jelas kalau Papua ini juga lebih jahat daripada di Sulawesi. Ini udah jelas-jelas mau merdeka ini, udah kibar-kibarkan bendera masyarakat, dan itu bukan sekali dua kali. Tentara banyak yang terbunuh, masyarakat sipil kayak di Wamena segala macam. Nah itu harus balance gitu loh, maksud saya seperti itu. Jadi bikin juga operasi kayak semacam Prabowo jadi Kopassus disebut operasi Mupunduma gitu, waktu dia kejar kayak Walid gitu. Nah bikin operasi seperti itu, jadi balance. Jadi yang orang dari kelompok Islam juga nggak merasa
oh ini kalau Oke. Islam nih dikejar habis-habisan nih. Maksudnya seperti itu. Baik, Jadi baik. harus balance gitu loh. Harus semua yang mau mencoba mengganggu keamanan harus ditumpas. Terima kasih Pak Rudi di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Rudi ada Mas Dani di Malang. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas pendapat Anda Mas? Oke, saya setuju dengan pendapat dari Pak Rudi barusan ya, harus balance ya pemerintah ya, harus tegas. Jadi istilahnya terorisme di Sulawesi Tengah itu juga harus dibarengi dengan penumpasan terorisme di Papua ya gitu. Jadi apa namanya? Apa yang diucapkan oleh Kapolda Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa kelompok Ali Kalora ini sudah terdesak, itu harus dibuktikan. Buktikan bahwa mereka itu sudah lemah dan terdesak. Segera tumpas mereka dan tangkap mereka hidup atau mati. Begitu juga dengan OPM gitu ya. Gitu. Jadi kalau perlu pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi langsung aja menginstruksikan Koopsus gitu ya untuk menumpas pemberontak-pemberontak ini, menumpas apa? Teroris-teroris ini gitu loh. Dan juga yang kedua saya berharap ini ya, masyarakat Indonesia ini semuanya jangan sampai menebarkan narasi-narasi bahwa seolah-olah yang namanya terorisme itu adalah ekspresi dari rasa ketidakadilan gitu loh, rasa diperlakukan tidak adil gitu. Ini bukan seperti itu, terorisme tetaplah terorisme gitu. Mereka ini penjahat, maaf ya, bajingan mereka ini gitu loh. Jadi mereka tuh harus ditumpas habis gitu. Jadi jangan sampai ada ini orang-orang yang suka nyinyir sama pemerintah itu dikit-dikit mengatakan, oh ini karena ini ketidakadilan makanya ada terorisme gitu loh. Ya namanya, apalagi yang di Sulawesi Tengah ini yang dipimpin oleh Ali Kalora ini katanya kan terafiliasi ISIS. Kita kan semua tahu petinggi-petinggi ISIS itu kan jamnya jam Rolex gitu loh. Mereka tuh tidak adil apa gitu loh. Mereka ini kan hidupnya mewah gitu loh. Jadi mereka jangan ada Oke, jadi jangan ada pembenaran atas tindak kekerasan atau kejahatan seperti ini, begitu ya Mas Dani ya? Betul Bang Leo, betul. Jadi mereka tetap aja, mereka tuh memang istilahnya DNA-nya tuh memang pengen bikin kacau aja, pengen ngisruh kalau bahasa Jawanya gitu loh. Mereka tuh memang pengen bikin kacau aja. Jadi pemerintah harus tegas gitu, jangan cuma ngomong, jangan cuma omdo gitu ya. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Mas. Di belakang Mas Dani ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Elman. Jadi begini Pak Elman, ya di Indonesia sekarang ini kan ada 3 hal yang sangat menakutkan dan memusnahkan bangsa, yaitu narkoba, korupsi, dan terorisme. Nah saya kira ini tidak saja dikatakan bahwa ini adalah extraordinary crime, tetapi ini memang bukan saja ditumpas, tetapi memang harus diselesaikan sampai pada akar-akarnya. Nah, berkaitan dengan Pak Rudi tadi, saya setuju bahwa tidak hanya menumpas saja. Kalau kita menumpas teroris setelah berbuat kejahatan, kayaknya kita, Bung Elman, seperti kebakaran jenggot ya. Nanti sudah ada peristiwa, sudah ada korban, baru mau bergerak. Tetapi hal mana bahwa ideologi atau ajaran-ajaran yang menyimpang ini hendaknya itu harus juga mulai dari bawah. Artinya bahwa cobalah Bung Leo, tokoh-tokoh agama kita, para pemimpin-pemimpin agama kita jangan membakar masyarakat, perasaan masyarakat seolah-olah mereka ini adalah yang benar dan apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran untuk mereka dan untuk bangsa. Itu salah sekali ya, seperti teman tadi katakan bahwa ya namanya teroris yang namanya masyarakat biasa yang terprovokasi ya itu karena pengaruh dari ajaran-ajaran atau dogma-dogma yang menyimpang itu sendiri. Jadi sesiogianya lah Bung Leo dan Pak Elman, yang namanya nation character building itu harus dibangun dari bawah supaya nanti besarnya tidak ada lagi yang menyimpang-menyimpang demi untuk kepentingan politik, kepentingan mereka sendiri. Itu saja barangkali. Terima kasih, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Beberapa pemirsa mengatakan bahwa dimanapun yang mau mengacaukan keamanan, melakukan kejahatan, harus ditumpas. Tadi beberapa pemirsa mengatakan contohnya adalah yang di Papua. Bagaimana Bang? Iya, saya pikir itu sangat benar ya. Betul. Jadi tidak hanya di Sulawesi Tengah dan tidak hanya di Papua. Di mana-mana pun kalau ada tindak kejahatan seperti ini ya ditumpaskan. Dan saya pikir pemerintah sangat memahami itu.
tidak usah kita teriak, pemerintah sudah lakukan sebetulnya. Yeah. Tapi ada yang menarik sebetulnya yang disampaikan pemirsa pagi ini adalah jangan ada kesan setiap ada tindak kejahatan seperti yang ada di Sigi ini seolah-olah itu adalah buah dari ketidakadilan kan gitu. Bahkan mungkin juga jangan-jangan ini juga dikaitkan dengan ada teriakan baru-baru ini akan memenggal gitu kan. Karena kejadiannya ada yang dipenggal ya di Sigi. Jadi artinya gini, jangan pula mengkaitkan ini dengan pernyataan baru-baru ini kan ada kan seolah-olah kalau ketidakadilan ini tidak diubah, maka akan ada leher yang dipenggal di masyarakat. Jadi jangan ada yang berkonspirasi atau mengatakan ada hubungan antara dua hal ini begitu Bang. Itu beda itu. Dan orang ini juga jangan merasa dia udah hebat gitu kan. Lihat nih, saya teriak kontak terjadi di sana. Di sini nggak ada urusannya itu. Tidak ada hubungan. Jadi apa yang terjadi di Sigi ini ya lokal. Apa yang terjadi juga di Papua ya lokal juga. Bukan gerakan politik nasional yang merancang satu sama lain begitu Bang? Saya sih mengatakan tidak. Kalau dikait-kaitkan tetap bisa. Artinya dihubung-hubungkan, dicocok-cocokkan. Teori cocok-cocokan. Cocokmologi katanya Bang. Cocokmologi kan. Tapi kalau dipaksakan ya tetap aja Pak. Tapi kalau menurut saya kembali kita kepada soal yang di Sigi ini, ya memang ini murni gerakan kejahatan. Yang sesungguhnya sebetulnya gerakan ini sudah nyaris tidak ada. Tetapi dia tetap harus eksis karena dia nggak mungkin mati kan. Nah kalau dia sudah dianggap udah loyo, tidak ada kekuatan, maka dia pun akan sulit cari makan. Itu sebabnya sekali-sekali dia melakukan gerakan yang membuat heboh kan gitu. Supaya terlihat tetap eksis. Dan bayangan saya juga mereka ini juga sudah kesulitan amunisi kan. Itu sebabnya dia sangat hati-hati melakukan pembunuhan, tidak lagi menggunakan peluru, menggunakan kelewang. Itu menghemat juga supaya kalau dia nanti berhadapan dengan TNI Polri, itu baru menggunakan peluru. Jadi dugaan saya semua logistik yang mereka punya sekarang sudah sangat minim. Bang, ini ada yang dengan tadi mungkin karena jangan-jangan benar bahwa orang Indonesia itu suka mencocok-cocokkan. Akhirnya malah ada minimal di dunia maya Bang, di sosial media yang meyakini bahwa ini adalah terkait dengan agama. Lalu dan tadi ada pemirsa yang mengatakan jangan karena terkait dengan agama tertentu kemudian kelihatannya lebih cepat menindak sementara dengan agama yang lain. Bang, membuang atau meniadakan pikiran-pikiran mencocok-cocokkan ini di tengah masyarakat dalam kejadian di Sulawesi Tengah, bagaimana Bang? Ya pasti tidak mudah Bung Leo. Kalau kita ikutin di media sosial kan. Betul. Ramai itu kan. Sangat ramai. Bahkan seolah-olah ada anggapan pemerintah ini lamban. Kenapa kalau ketika ada guru sejarah di Prancis dipenggal, cepat. Kok kita cepat reaksinya? Tapi saya sih tidak sependapat kalau itu diperhadapkan gitu kan. Jadi apa yang terjadi di hari ini di Sigi sama sekali bukan karena pemerintah ini lamban atau takut atau karena ini menyangkut isu SARA. Sebetulnya sih enggak. Hanya memang kita harus memahami mencari 10 orang, mencari 11 orang di hutan belantara seluas itu tidak mudah. Nah, itulah memang bedanya. Saya kasih contoh tadi kayak Perari Permesta, itu kan mudah karena waktu itu mereka kan dalam partai besar. Kalau ini kan tinggal, kalau menurut Pak Boy tadi kan tinggal 10 orang, ya 11 lah. Artinya 10 lah yang mungkin yang buka pakai taji ini kan. Yang satu udah loyo kan gitu kan. Jadi 11. Jadi mencari 11 orang di hutan belantara seluas itu tidak mudah. Kita lihat gambar ini sambil ditayangkan. Jadi makanya menurut saya kita tinggal mendorong tidak hanya pemerintah, masyarakat di sekitar Sigi juga harus ikut
membantu Iya. TNI Polri untuk menumpas. Jadi jangan memberikan katakanlah ruang, dukungan, dan kalau ada logistik, hati-hati. Iya. Tolong disimpan baik-baik supaya tidak mudah dijarah oleh mereka. Yang kita harapkan itu terjadi Bang, bahwa para penjahat ini 10 atau 11 orang ini segera tertangkap. Tadi kalau kata Pak Boy mengatakan kalau bisa hidup, tapi kalau tidak ya kondisi lain pun bisa diterima juga. Tapi pertanyaannya adalah setelah ini Bang, bagaimana memulihkan pertama-tama adalah rasa keamanan, rasa yakin bahwa hidup tidak terancam khususnya untuk saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah. Ya, memang pasca kalau kita tadi mengharapkan di akhir tahun sudah ditumpas, maka pasca penumpasan ini, maka memang pemerintah harus segera memperbaiki kehidupan ekonomi yang ada di pedalaman itu kan. Jadi katakanlah membuka jalan, jadi memberikan akses kan, mungkin juga katakanlah semacam wifi, kemudahan komunikasi. Jadi isolasi yang dirasakan oleh masyarakat di pedalaman itu terbuka ya. Coba kita buka gitu kan. Itu nanti itu juga salah satu untuk mempersulit pergerakan para penjahat ini. Ini kan karena memang masyarakat yang ada di sana kan tidak mudah juga untuk minta pertolongan. Betul, karena terisolir tadi ya. Terisolasi. Nah, mungkin salah satu cara ya mungkin pemerintah memberikan perhatian khusus, segera bangun poso, segera bangun juga daerah-daerah sekitarnya. Sigi juga ya. Sigi dan sebagainya. Itu juga salah satu cara untuk mempersulit pergerakan para pelaku tindak kejahatan ini. Baik, pertanyaan penting berikutnya Bang, bagaimana kemudian kita sama-sama bisa menjaga kerukunan Bang? Karena bukan tidak mungkin teroris-teroris yang lain atau bahkan yang di Sigi juga berusaha untuk terus memainkan elemen SARA itu. Tapi kita harus jeda dahulu Bang. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Di diskusi kita pagi ini, Bang Elman, selalu kalau aksi teror ditempel-tempelkan dengan agama, kita tahu persis itu bukan ajaran agama. Nah, tetapi ini terus akan terjadi kelihatannya di tengah-tengah masyarakat kita yang juga beberapa orang mudah tersulut, Bang. Ketika melihat hal yang tadi kita sudah jelas-jelas melihat di Sigi ini tidak ada hubungan dengan agama, banyak sekali yang meyakini justru sebaliknya. Bagaimana mencegah hal-hal ini terus tumbuh di antara masyarakat Indonesia, Bang? Ya, pertama para pemuka agama ya. Iya. Pemuka agama, tokoh masyarakat yang ada di Jakarta ini. Itu dulu. Mereka juga harus bersepakat bahwa apa yang terjadi di Sigi itu adalah tindak kejahatan. Kejahatan murni ya? Kejahatan murni. Kejahatan luar biasa gitu. Yeah. Yang harus ditumpas. Nah, jadi itu dulu. Jadi jangan ada juga suara-suara miring dari sini kan. Jangan ada mengkait-kaitkannya dengan wah kita sekarang ini terzolimi gitu kan. Jangan. Jadi nggak boleh. Jadi itu dulu. Ada dulu pernyataan yang sama dari sini. Tone-nya sama dari Jakarta. Lalu kedua memang pemerintah daerah Sulawesi Tengah harus juga menularkan tone yang sama ini di sana. Internal pemerintah dan pemuka masyarakat dan pemuka agama yang ada di sekitaran itu juga harus sepakat. Jadi jangan ada ketersinggungan lagi. Jadi misalnya dari kelompok, jangan ada juga satu kelompok yang mengatakan itu kan kelompok dia. Jangan. Jadi sama-sama untuk menyatakan dia musuh kita bersama. Kejahatan itu harus dilawan. Nah, kejahatan itu menjadi musuh kita bersama tanpa kecuali. Gitu. Jadi seluruh yang ada masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Sigi itu, Poso, Parigi,
harus sepakat mengatakan itu musuh kita bersama. Iya. Tidak ada mengatakan oh itu hanya musuh mereka. Nah, tindakan berikutnya memang ini mutlak juga nih. Pemerintah harus memahami setiap daerah yang terisolir pasti mudah disusupi teror-teror seperti ini. Sangat rawan ya. Sangat rawan. Iya. Saya tidak bisa bayangkan ketika kejadian itu, mereka kan nalurinya pasti berteriak kan. Minta tolong. Minta tolong. Tapi hanya hutan itu aja yang menelan longlongan mereka itu kan gitu. Iya. Kan. Iya. Nah ini yang harus dipahami. Maka itu segera buka daerah-daerah yang terisolir di daerah sekitar itu. Gitu. Jadi buatkan kemudahan kepada masyarakat itu supaya bisa berkomunikasi menggunakan handphone katakanlah. Iya. Kan negara kan sanggup, bisa membuat tower, sehingga kalau ada apa-apa mereka mudah. Dan kalau ini ada, maka para pelaku tindak kejahatan ini takut. Baik, tidak akan mudah lagi melakukan hal yang sama. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini Bang benar-benar bisa membantu, dan kita harapkan sebelum akhir tahun Metro TV, knowledge to elevate.